Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ciko Miko Cerita Misteri. Pada malam ini tanggal 4 hari Senin 2022 ya, jam 21.11 jam 9 malam. Saya akan membacakan request dari teman-teman ya. Karena kemarin saya belum bisa buat video dikarenakan 2 hari kemarin hujan, baru pada malam ini saya mau membacakan cerita misteri dari teman-teman saya dan bersama Dipa. Oke. Ini requestan dari teman kita ya, dari Citra. Mas, saya mau berbagi cerita pengalaman misteri yang saya alami waktu SMP. Saya beserta teman-teman saya tuh bekerja kelompok ya di rumah, dan kebetulan rumah itu saya baru pindahan, tapi hanya untuk menempati sementara karena rumah itu baru saja dibeli dan itu pun kenalan dari keluarga saya. Rumah saya sebenarnya Siti Mulyo, dan saya dengan keluarga saya disuruh menginap di rumah tersebut. Rumah itu sangat besar dan sudah lama tidak berpenghuni. Saya beserta keluarga disuruh menempati sementara untuk menjaga perabotan yang sudah datang untuk orang yang memiliki itu mau pindah di rumah tersebut. Pada awalnya saya dan teman-teman itu duduk di ruang depan di rumah joglonya, dan anehnya saya bekerja kelompok itu sekitar jam 2 siang. Setelah pulang sekolah itu di rumah saya, di ruang kamar itu ada suara berisik seperti orang berantem. Waktu itu saya memberanikan diri dengan teman saya untuk masuk ke kamar tersebut, dan waktu mau masuk tuh suara tersebut hilang. Saya buka lemarinya, saya cek kasur dan lain-lain, itu tidak ada tikus dan tidak ada apa-apa. Saat saya dan teman saya keluar lagi itu suara tersebut muncul lagi, dan anehnya ada satu jendela yang dibuka itu bergerak-gerak sendiri. Ini ya, apa namanya? Padahal itu siang hari. Setelah bergerak, padahal tidak ada angin, tidak ada apa-apa, ada satu batu besar keluar dari kamar tersebut. Nah, semarai. Setelah itu saya mencoba menenangkan teman-teman agar tidak panik dan tidak takut. Setelah saya selesai belajar kelompok, saya mencuci baju. Ada satu balok balok kayu kurang lebih panjang 1 meter dan besarnya itu kurang lebih 10 cm kali 10 cm, berarti persegi ya, panjang. Itu anehnya bergerak sendiri, seakan-akan dia memperlihatkan bahwasanya itu dia ada di sana. Kayak pernah gak ngalami ngono kuwi? Gak pernah. Cara mono seakan-akan kowe ngalami ngono kuwi. Positif melayu apa piye? Melayu. Gak wani. Setelah itu malam pun datang. Dan saya disamperin temen cowok saya. Cuman anehnya saat malam itu datang, teman saya itu melihat ke arah kolam renang. Jadi rumahnya itu mungkin sini ya teman-teman, apa namanya, dekat sini ya Mas, apa rumah joglo itu loh, yang dekat MC Dupak yang sekarang sudah direnovasi. Oh iya benar. Rumah itu alamatnya di alamatnya di Ngelaju, di dekat kolam renang.
yang sekarang sudah dibangun MC Edupark yang besar. Sebelum jadi MC Edupark, sebelum ada taman bermain airnya itu ada satu ayunan, dan teman saya kebetulan saat menunggu di depan rumah itu ayunan itu bergerak sendirinya tanpa disadari. Itu ada sosok putih di atas pohon yang sedang berayun-ayun, cuman anehnya ayunannya bergoyang-goyang. Ini jadi intinya ada ayunan yang berayunan sendiri, sedangkan sosok makhluk itu ada di atas pohon. Posisi temennya sendirian di depan rumah menunggu dia keluar. Terima kasih Mas Ega. Cuman itu cerita yang saya alami dan itu pun masih saya ingat sampai sekarang. Oke, renang ning gene kono gak udi kok piye gak ada pikiran aneh-aneh. Cara mono daleni neh ngono kaya apa? Ngene iki lho dhewean rono. Kayak piye? Jadi buat kalian yang malam-malam di situ hati-hati ya, karena ini pengalaman dari teman kita Citra, dia mendapati seperti itu. Dan mungkin memang rumah itu kan rumah zaman Belanda ya teman-teman. Di rumah Joglo itu udah sangat lama nggak berpenghuni, dan akhirnya dihuni orang. Mungkin juga bisa jadi dia berinteraksi memperlihatkan bahwasanya dia tuh ada di sana. Kok sampai balok besar yang ukuran begitu lumayan besar ya, 10 cm kali 10 cm itu bisa digerakkan, dan jendela bisa buka tutup sendiri di siang hari. Dimana posisi saat seperti itu ya teman-teman, aneh banget sih. Aku juga gak nyangka ya selama aman-aman ini bisa ngono iki. Kita ada satu cerita lagi, teman kita ada dulu sama kita. Itu nek kowe pernah gak jenenge pengalaman kok diketoki dan lain-lain? Setan ora. Iku nang ndi posisi? Terang-terang. Batro. Gamate cara mana diketokne kok piye? Dhuwur putih. Dhuwur putih biasa ya. Oh iya. Sawet iki lho. Kita pernah pengalaman diperlihatkan sosok tingginya tuh sampai pohon ini teman-teman, tingginya sekitar 7 meteran lah tingginya. Maksudnya tinggi, putih, hitam ya lainnya ya. Itu mungkin sosok yang kemarin ya teman saya ceritakan di cerita awal yang sama Pate itu wedon. Jadi wedon itu seperti itu. Kira digoleki ora? Enggak ya. Ini tadi Dipa kesini sama si Vano, Vanonya nggak tahu kemana. Dia mau menemani saya dan saya mau bertanya sedikit tentang dia karena dia juga punya pengalaman cerita misteri. Dan terasa gak enak ya. Setiap bikin cerita seperti ini, pasti di sekitar kita itu mesti ada sesuatu hal yang mengganggu. Ntar teman-teman ya, gak enak. Kan biasa di belakang kucing teman-teman, saya kira apa? Kemarin tuh sempat saya pas waktu cerita ini, sementara karena cuaca tidak mendukung, saya bikin cerita di sekitar ini dulu ya teman-teman. Nanti kalau penerangan ada, terus cuaca mendukung, kita akan bercerita di tempat-tempat yang lebih ekstrim. Kita di rumah kosong, peninggalan Belanda itu ada, dan saya bisa menunjukkan sesuatu di situ.
karena di situ ada sosok yang jahil, yaitu kuntilanak. Kuntilanak itu sering memberikan aroma yang kadang sedap, kadang tidak sedap, kadang dia memperlihatkan suaranya. Oke, kita akan lanjut di cerita yang kedua. Ini dari apa namanya? Dari Teguh ya. Dari Teguh. Ini sama ceritanya. Malam Mas. Saya Teguh. Saya sekarang tinggal di Jember. Wah, jauh ya. Dari Jember. Dulu waktu saya tinggal di rumah nenek di Cepu, saya itu masih di SMP 5 Cepu. Saya punya sedikit pengalaman waktu persami di SMP 5 Cepu. Jadi ceritanya saat persami, dan itu pun posisi setelah selesai api unggun, disuruh masuk kelas sama kakak pembina. Dan sebelum saya masuk, saya wudhu buat tidur. Waktu itu wudhu saya di bawah kelas atas ya, kelas atas, nggak tahu kelas apa ini, kelas komputer. Berarti posisi di ruang komputer, di atas ruang komputer, di bawah tempat wudhu dan dekat musola. Waktu itu saya mau wudhu, itu ada sosok bayangan hitam tinggi besar di ruang ganti olahraga. Dan setelah saya selesai wudhu, itu ada sosok putih menyerupai wanita yang senyum-senyum di ruang komputer tersebut. Begitu saya selesai wudhu, saya masuk ke ruangan kelas untuk tidur. Kebetulan waktu mau subuh sekitar jam 3, saya kebelet mau pipis. Saya pun mengajak teman saya bernama Denny. Nah, anehnya waktu sampai di di WC pria itu, di atasnya ada sosok wanita berambut panjang. Itu terlihat jelas wajahnya yang separuh putih pucat dan separuh itu hancur. Seketika saya melarikan diri langsung masuk ruangan, dan teman saya tertinggal hanya bertanya-tanya. Dan setelah itu saya pun akhirnya paginya sakit dan tidak bisa bangun. Setelah saya sampai rumah, saya tidak bisa tidur, seperti ketempelan. Setelah itu saya dipanggilkan kiai di sekitar rumah saya. Alhamdulillah saya bisa tidur nyenyak dan bisa tenang. Mungkin SMP main apa? Wah, betul. Pernah. Berarti apa? Bocah nguyah sembarangan, kencing sembarangan. Dia tuh terus kencing terus, teman-teman. Iya. Gak ngerti, gak diceritain sosok apa enggak? Katanya Dipa itu ada satu baju yang tertinggal. Cuman anehnya bajunya mau diambil, mau dilaporkan, itu ternyata bajunya hilang. Pas apa deh? Jam olahraga. Berarti siang ya? Posisi siang hari itu. Jadi ada temannya dia yang tahu-tahu itu seakan-akan ditakut-takuti. Dia kencing sembarangan di SMP itu langsung kayak ada suara ya, teman-teman.
suara burung, cuman kalau posisi suara burung seperti itu tuh aneh, ada sesuatu hal yang mendekat. Jodi loh, gak itu lengkek. Celepuk. Ada burung hantu kecil ya teman-teman, celepuk itu tetap lewat. Oke, kita akan menceritakan satu cerita lagi. Ini yang terakhir ya teman-teman, 3 cerita dulu, besok kita akan lanjut. Kayak ada suara yang bergerak-gerak ya teman-teman. Di belakang kamera ada suaranya bergerak-gerak, cuman saya cek nggak ada apa-apa ya, kucing saya juga nggak ada. Oke, kita akan lanjut cerita yang ketiga. Halo Mas, apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke Mas, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizal. Saya dari Lampung. Desa saya bernama Sumur Kucing. Oke Mas, ini pengalaman saya. Bentar teman-teman ya, ada telepon. Ini saya pinjam HP Dipa untuk buka Instagram saya ya, karena HP saya yang satu buat mainan adik saya dan satu buat kamera. Bentar ya teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti sebentar lagi karena Dipa di telepon sama ibunya. Ini saya mau membuka Instagram lagi, kita akan lanjut. Ya, ini bernama apa tadi? Rizal. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya. Oke Mas, saya mau sedikit cerita pengalaman saya di Lampung. Pada waktu itu rumah saya asli Purwodadi dan saya mau merantau ke Lampung. Sumur Kucing ikut bulik saya di sana. Waktu itu saya memiliki perasaan yang sangat tidak enak waktu perjalanan dari Purwodadi ke Merak untuk menuju Lampung. Itu ada sosok yang ada di bis yang saya naiki. Sosok itu memakai baju merah, berwajah hitam dan berambut panjang. Anehnya sosok itu selalu mengikuti sampainya cuman sampai Merak, dan sampai Merak itu sosok itu dalam sekejap hilang. Dan saat saya mau naik kapal itu memang tidak ada suasana yang mencengkam atau hal aneh-aneh ya, karena mungkin memang kalau melewati laut itu makhluk astral itu tidak bisa lewat ya teman-teman, santet dan lain itu mungkin nggak bisa ya lewat. Pas sesampainya di Lampung itu saya dikejutkan oleh satu makhluk seperti kucing, tapi anehnya itu berbadan manusia. Itu posisi di dekat pantai karena waktu malam hari yaitu, dan sekaligus itu larinya sangat-sangat kencang. Setelah itu saya dijemput oleh Pak Lek saya diajak ke sana. Waktu di perjalanan itu memang di daerah sana banyak yang
masih awam dengan hal tersebut. Sampai di lokasi atau di rumahnya Pak saya itu sangat-sangat gelap, mungkin hanya penerangan jalan, dan sampai sana itu jam 8 malam, itu pun tempatnya sangat-sangat sepi. Pada malam itu saya pun mau membersihkan diri untuk mandi. Waktu mandi itu saya disambut oleh suara macan yang sangat keras, seperti mencakar-cakar dinding dan suara yang mengaung sangat keras. Saya tanya kepada saya, "Pak, itu apa?" Jawabannya, "Tidak ada suara apa-apa." Sedangkan saya masih mendengar suara itu. Ya, saya takutkan itu mungkin makhluk tadi yang di pantai mengikuti saya sampai kampung Pak saya. Dan ternyata makhluk itu dalam sekejap, mungkin sekitar 15 menit, suara itu hilang seketika. Biasanya saya mulai aktivitas seperti biasa, mengikuti Pak saya bekerja ke sawah dan lain. Waktu pulang lagi, saya dikejutkan oleh sosok kuntilanak langsung di depan saya. Itu posisi di jalan dekat kebun kelapa, dan tempat itu pun sore hari pun sudah gelap. Saya menyempatkan diri di situ hanya seminggu. Saya bertahan di rumah Pak saya hanya seminggu karena situasi yang sangat tidak mengenakan. Selama seminggu saya selalu dihantui dan saya selalu didengarkan oleh suara-suara yang tidak enak, entah suara hantu, suara apapun. Saya pun memutuskan untuk pulang. Dan waktu perjalanan pulang saya melewati hutan tersebut. Lah, anehnya ada sosok makhluk tinggi besar seperti buto hijau itu berjalan. Wah, merinding aku. Berjalan pun satu langkah kakinya pun satu langkah kakinya itu bisa melewati 4-5 rumah sekaligus. Budi berarti. Dan saya selalu berdoa dan selalu istighfar, dan alhamdulillah saya sampai rumah selamat dengan baik. Cuman memang ada sedikit problem saat di rumah, karena tanpa ada angin, tanpa ada hujan, itu pada saat malam hari saya tidur, jendela saya langsung didobrak begitu keras. Satu rumah pun bangun dan ditengok itu tidak ada apa-apa. Sekian dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tak salah saya. Terima kasih. Nah teman-teman, mungkin ceritanya agak kurang ekstrim ya Mal, cuman ya memang pengalaman-pengalaman yang misteri seperti itu boleh percaya boleh tidak, karena di rukun Islam itu kita harus percaya adanya makhluk tersebut, cuman jangan meyakini, karena kalau kita meyakini kita menduakan Allah dan nanti jadinya musyrik. Kita tetap berdoa, tetap memohon, dan kita minta bantuan kepada Allah SWT agar tidak terjadi apa-apa. Mungkin besok kalau tidak hujan saya akan bercerita lagi, entah sama Dipa, kalau enggak sama Pano lagi, karena masih banyak request dari teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan lupa juga dibunyikan loncengnya. Oke? Jadi aku ada pertanyaan dulu. Kamu sempat kaget enek makhluk sing sosok bodi dhuwur kayak butuh hijau ini melangkah lagi sama mana kue posisi ning kono piye? Pasrah. Mungkin ilmu pasrah akan meyakinkan ya teman-teman, cuman ya suatu hal yang berbau mistis. Kita tetap istighfar, tetap berdoa, dan kita meminta
minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu hal yang di belakang saya ini ada yang berjalan itu. Jipa juga mendengarnya kayak seperti berjalan seperti menggasrok gitu ya di belakang. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman, karena Dipa sudah dicari ibunya dan sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.